Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi pertemuannya, yaitu untuk membahas update. Kalau kemarin ketika kita klik nama wawannya yang ada di list view, itu akan menampilkan pop-up pilihan. Ada lihat biodata dan update biodata serta hapus biodata. Nah, kalau untuk lihat biodata ini ya, dia akan menampilkan data-data yang kita klik, yang kita pilih si wawan ini gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang hapus, dia akan menghapus data wawannya. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya adalah yang belum kita selesaikan dari masalah CRUD SQLite ini, yaitu update biodata. Ketika kita update biodata, kita klik update biodatanya, maka tampilannya akan kosong. Nah, ini yang akan kita selesaikan di pertemuan 15 ini. Mohon diperhatikan. Nah, prosedurnya adalah kita akan bekerja pada kelas Java, yaitu update biodata ya. Kemudian dan desainnya ada di activity update biodata, ada di sini. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Ketika saya klik wawan, akan muncul pop-up pilihan. Coding ini berada di main activity di sini. Di main activity ya. Nah, baris ini yang akan menampilkan pop-up tersebut gitu ya di alert biodata ini. Nah, sekarang ketika misalnya saya klik lihat biodata atau lihat biodata yang ini yang diklik, logikanya dari coding ini adalah dia akan memilih indeks yang pertama. Yang ini case pertama. Makanya di sini ada intent i, variable i, di mana akan mengarahkan ke halaman lihat biodata activity. Karena dia pindah halaman. Sedangkan yang hapus biodata, dia ada di indeks kedua. Dia tidak akan pindah halaman. Dia langsung menghapus data tersebut. Karena di dalam codingnya adalah perintahnya SQLite database ini, dia langsung menghapus delete form biodata di mana namanya yang dipilih, begitu. Berarti si wawannya, nama yang dipilih. Nah, untuk kasus update biodata itu hampir mirip dengan lihat biodata. Dia harus pindah dulu ke halaman baru dan ditampilkan datanya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Makanya untuk update biodata itu ketika diklik dia akan mengarahkan ke indeks yang pertama ya, case yang pertama. Kemudian dia akan mengarahkan ini, memindahkan ini ke kelas update biodata activity dengan membawa nama yang dipilih si wawan tadi. Kita lihat update biodata activity-nya ada di mana? Ada di kelas Java. Nih, update biodata activity. Kita klik di sini. Masih kosong untuk codingnya. Makanya dia akan menampilkan data yang kosong. Karena di Java update biodata activity.java ini ya, dia akan mengarahkan lagi ke activity update biodata. Di mana ini nama kelas dari XML. Desainnya atau user interface-nya. Nah ini. Kan tampilannya kosong. Berarti kan apa yang mau ditampilkan? Masih kosong tampilannya juga. Nah, kita akan berangkat dari sini. Untuk langkah-langkah proses update ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita desain dulu ya. Desain dulu di XML activity update biodata ini. Saya akan tunjukkan codingnya. Nah, ini tampilannya yang akan disajikan nantinya. Ini sangat mirip tampilannya. Kalian bisa desain tampilan ini sangat mirip dengan tampilan input biodata. Tapi ID-nya mohon diubah nantinya. Sehingga kalau saya masuk ke codingnya kurang lebih kita tetap menggunakan relative layout ya. Edit biodata, ini dia di edit text 1, ID-nya, kemudian edit text 2, text view 2-nya akan tertulis text view 1, kemudian text view 2, text view 2, kemudian edit text 2, dan seterusnya. Ini saya kira bisa dipersingkat sehingga nanti teman-teman bisa langsung
melihat coding yang saya berikan. Oke, saya copy ya untuk dipindahkan ke kelas yang baru ya, agar prosesnya cepat. Beserta dengan buttonnya ya. Ini button update dan button simpan. Ini update, tulisannya update. Kemudian ini button kembali. Nah, setelah itu saya akan pindah ke kelas yang CRUD if-nya. Yang ini yang tadinya kita coba. Oke, kita akan masuk ke kelas ini. Kemudian saya akan otomatis paste hasil coding saya ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Seperti biasa, kalau ada yang error, ini akan kita sesuaikan lagi. Nah, ini contohnya. Berarti kita rubah ini menjadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kelas paket yang kita bikin. Kalau saya CRUD if main activity. Oke, saya simpan. Nah, kalau lihat lagi di desain, dia akan muncul seperti ini sama yang tadi. Tampilan yang sesuai kita inginkan. Mudah-mudahan pada proses desain ini tidak terlalu rumit ya, teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalnya desain sudah selesai, barulah kita masuk ke logikanya yang ada di update biodata. Akan saya jelaskan dulu sebelumnya, ini masih kosong ya, akan saya jelaskan dulu di coding yang sudah saya bikin. Update biodata. Nah, ini codingnya. Perhatikan, ini sudah panjang sekali sehingga sudah penuh codingnya untuk proses update. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Otomatis kita akan membutuhkan seperti biasa kursor ini untuk database nantinya, memanggil database dan mengeluarkan datanya. Kemudian di sini ada data DB helper, ini ngambil dari kelas DB helper, mirip sekali dengan proses pembuatan lihat biodata. Kemudian kita gunakan button ya, tone 1 dan tone 2. Kemudian setelah itu kita gunakan edit text untuk mengambil datanya. Teks 1 ini, teks 2 dan teks 3 ini bebas ya, penamaannya bisa disesuaikan. Ini nama variabel. Kemudian setelah itu kita akan kita akan memanggil DB helper-nya, di mana sebelumnya sudah kita bikin new DB helper. Kemudian kita panggil ID yang ada di XML. Edit text 1 ini untuk teks yang pertama ya, edit text yang pertama nih yang ini. Nah, ini diisi yang teks 1 paling atas. Nah, edit text 1 ini. Oke, kemudian setelah teks 1 kita juga akan menangkap data dari edit text 2, edit text 3 di mana ini nomor, nama kalau nggak salah ya, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat gitu. Kita simpan ke dalam bahasa Java-nya yaitu dengan nama teks 1, teks 2, teks 3, teks 4 dan teks 5. Ini sama persis dengan proses-proses sebelumnya. Kemudian kita bikin lagi SQLite data DB sama dengan DB helper, kita panggil database-nya, coding penjembatan antara bahasa Java dan bahasa database-nya atau SQL-nya. Kemudian kita gunakan kursor untuk proses pemanggilan datanya ya, DB sama dengan db.rawQuery select bintang from data where nama, di mana kita akan menampilkan semua data, bintang ini semua data dari tabel biodata. Di mana diseleksinya berdasarkan nama ya. Nama get intent. Nah, ini get intent ini didapat dari mana? Didapat dari ketika kita klik proses klik Wawan tadi, dia akan mengambil data Wawan tadi, nama Wawan tadi akan dibawa dan pindah ke sini gitu. Sehingga dia akan mendeteksi select bintang from biodata where nama sama dengan Wawan, kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya prosesnya ya. Makanya harus menggunakan get intent di dalamnya. Nah, terus proses selanjutnya kursor move to first berarti akan diurutkan ya data-data berdasarkan posisi dan indeksnya masing-masing. Ini data yang di mana yang diurutkan? Ini data yang ada di dalam database SQLite-nya. Dari nomor, kemudian nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Ini akan dibentuk sebuah indeks gitu kira-kira.
Nah, indeks pertama akan ditempatkan di teks 1, indeks kedua akan diset di teks 2, indeks kedua akan ditempatkan di teks ketiga dan seterusnya sampai indeks keempat akan ditempatkan di teks ke-5. Sehingga nanti analoginya ya, ketika kita klik Wawan, kemudian pilih update biodata, kemudian dia akan pindah ke layar yang lain. Layar tersebut akan menampilkan data-data Wawan yang ditempatkan di dalam edit text-nya. Gitu kira-kira tujuan untuk coding ini. Nah, kemudian sudah selesai yang ini, baru kita beranjak ke button. Button ini seperti biasa. Buttonnya kita panggil sesuai dengan nama ID button yang ada di XML, begitu juga button kedua. Tone 1 ini untuk update, button 2 ini untuk yang kembali. Nah, di mana proses update-nya otomatis ada di button yang pertama gitu. Sehingga button yang pertama inilah yang kita lakukan sebagai set on click listener-nya atau event-nya. Nah, ini batasnya dari sini sampai bawah sini ya. Segini prosesnya. Untuk yang button yang kedua, dia lebih ke selesai atau kembali ini. Set on click listener-nya. Nah, apa yang dilakukan di posisi update button update? Yang dilakukan adalah dia akan mengupdate biodatanya. Tinggal kita panggil lagi SQLite database DB sama dengan DB helper get write table database. Kemudian kita gunakan DB lagi .SQL sehingga kita gunakan bahasa SQL update biodata, nama tabelnya, set nama ini akan kita sesuaikan berarti di teks kedua namanya siapa gitu ya, yang akan dirubah kita ambil yang sudah ditampilkan, kemudian tanggalnya kita sesuaikan lagi yang kita ambil yang sudah kita rubah di update biodata, jenis kelamin, alamat sampai ke alamat. Nah, kemudian where nomor ini tidak bisa dirubah. Perhatikan, nomor itu tidak bisa diupdate karena ini sebagai primary key-nya. Sehingga bahasa SQL-nya update biodata set nama yang bisa dirubah adalah nama, tanggal, jenis kelamin, alamat, di mana yang dirubah adalah dengan ID sekian atau nomor sekian begitu. Saya kira ini ada di pelajaran database SQL ya. Mudah-mudahan dapat. Nah, gitu kurang lebih. Sehingga nanti ketika diklik update, dia akan memunculkan tulisan toast, perintah untuk menampilkan tulisan. Setelah ada aksi tertentu, toast, make text, berarti kita akan membuat sebuah teks yang akan bertulisan berhasil. Kemudian, kita arahkan ke main activity MA reverse list. Berarti artinya kita akan panggil kelas activity, kita jalankan fungsi MA dan refresh list-nya. Yang ini adalah ada di kelas main activity. Nah, ini. Tujuannya untuk apa? Nah, ini. Tujuannya adalah untuk merefresh data yang ada di list view. Sehingga datanya berubah langsung ketika kita klik update. Gitu. Tujuan ini teh itu. Kemudian finish, selesai. Kemudian kalau button 1 untuk update sudah selesai, barulah kita masuk ke button update yang button kembali. Nah, button kembali ini sangat simpel sekali, cuma menggunakan fungsi finish. Gitu, teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahamin. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Ini kita pindahkan ke project kita. Di sini ya. Saya tinggal copy saja. Kemudian kita copy juga. Ini sudah ada bawaan nih, lihat nih ya. Ini udah defaultnya, berarti kita ngodingnya di bawahnya. Nah, di sini. Kemudian kita panggil ini ya. Sampai sini. Ini yang dibawa nih, perhatikan. Banyak sekali yang tutup kurung kerawalnya tidak diperhatikan, sehingga ketika misalnya coding, dia tidak memperhatikan harus codingnya di mana. Nih, lihat nih. Ini batasnya ada di sini nih. Coding yang akan kita coding ada di dalam antara kurung kerawal buka ini dan kurung kerawal tutup yang paling bawah. Ini untuk yang mana? Ini untuk yang paling atas nama kelasnya. Update biodata activity. Ini nama onCreate-nya. Gitu. OnCreate ini setiap main activity atau kelas Java activity itu selalu ada. Fungsinya itu.
Fungsinya juga untuk menjalankan sebuah kelas on-grid. Gitu. Sehingga ini tinggal kita ambil sampai sini nih. Kita copy, kita jalankan di dalam sini. Oke ya. Ini selesai. Kita simpan. Nah, kemudian di CRUD IF sudah selesai seperti ini. Sekarang kita tinggal running perjalanannya. Bisa atau tidak kita jalankan. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, Wawan ya. Wawan. Kemudian kita klik. Tadi tidak bisa di-update ya. Kita klik update, harusnya dipindah halaman tuh. Pindah halaman dengan membawa data si Wawannya. Wawan ini terdaftar di nomor 1 di database-nya, namanya Wawan. Kemudian tanggal lahirnya sekian ya. Jenis kelaminnya laki-laki, Bandung, dan seterusnya. Nah, sekarang ini data yang belum diupdate. Sekarang kita update. Wawan S. Kita ganti ini menjadi 95 misalnya. Kemudian kita ganti ini Wawan misalnya dia jadi perempuan. Kemudian Bandungnya kita ganti jadi kabupaten, Kap. Nah, dengan proses seperti ini kita lakukan lagi, kita proses update sehingga nanti dia akan kembali ke list view dengan mengupdate data si Wawan. Ya, alhamdulillah berubah ya. Wawan S berhasil, ada toast-nya yang tadi. Kemudian ini tertulis Wawan S. Sekarang kalau kita klik lagi, lihat biodata, dia akan berubah semua tuh. Wawan S 95 perempuan, Bandung kabupaten. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk proses CRUD di Android menggunakan SQLite. Saya sangat berharap dan memohon sekali ya, agar teman-teman dapat mencoba proses ini sehingga sampai ke CRUD, ke update. Coding akan saya berikan, silakan cari di folder main. Coding pasti ada dua folder yang utama, yaitu coding Java, kelompok Java, dan coding kelompok XML. Mohon diperhatikan. Nah, harapan saya konsep dan alurnya kalian paham. Jadi kedepannya kurang lebih sama proses update itu, proses CRUD itu sama seperti yang kita pelajari sekarang. Yang saya harapkan untuk menilai kalian bisa atau tidak adalah dimana kalian juga mencoba di rumah masing-masing. Saya harapkan begitu. Mudah-mudahan kalian sendiri bisa mencoba dengan penuh motivasi dan semangat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam satu semester ini. Saya harap dicoba sehingga untuk menghadapi UTS tidaklah berat dan bisa lulus semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.